Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan seleksi CASN formasi tahun 2024 ya. Jadi hari ini kembali ada informasi atau berita menarik berkaitan dengan seleksi CASN ini. Kepala BKN menyampaikan bahwa bagi calon aparatur sipil negara yang mengundurkan diri karena hasil optimalisasi, mereka tidak dikenai sanksi, tidak boleh mendaftar seleksi CASN untuk tahun anggaran berikutnya gitu ya. Jadi tentunya hal ini membuat teman-teman yang mengundurkan diri karena memang hasil optimalisasi gitu ya, sedikit lega. Teman-teman tetap diperbolehkan mendaftar seleksi CASN tahun anggaran berikutnya. Jadi mungkin teman-teman masih ingat ya, kemarin untuk seleksi CPNS itu banyak sekali yang mengundurkan diri, terutama dari Kementerian Pendidikan Tinggi gitu ya, Kemendikbud Ristek mungkin. Kalau sekarang saya lupa namanya apa. Tetapi banyak yang mengundurkan diri untuk formasi dosen. Dan pengunduran diri ini kabarnya karena penempatan atau lokasi yang tidak sesuai harapan. Artinya tidak sesuai dengan yang mereka daftar gitu ya. Hal ini dilakukan karena hasil optimalisasi, sehingga teman-teman terpaksa ditempatkan di lokasi penempatan yang tidak sesuai dengan keinginan atau tidak sesuai dengan yang dilamar. Dan Kepala BKN menyampaikan bahwa jika teman-teman hasil optimalisasi ini mengundurkan diri, artinya tidak menerima dengan lokasi penempatan yang ada atau yang diberikan, maka teman-teman tidak dikenai sanksi, tidak boleh mendaftar seleksi CASN tahun anggaran berikutnya. Tetapi dengan syarat teman-teman mengundurkan diri sesuai dengan aturan atau sesuai dengan ketentuan yang ada. Artinya teman-teman harus melalui proses, bukan malah mengundurkan diri tidak melakukan pelaporan gitu ya. Artinya kalau teman-teman tidak melakukan pelaporan, kemudian teman-teman keluar NIP CPNS-nya, maka teman-teman tetap dikenai sanksi, tidak boleh mendaftar seleksi CASN untuk 2 tahun anggaran berikutnya. Dan untuk lebih jelasnya terkait dengan hal ini, kali ini kita akan coba lihat beritanya ya. Langsung saja, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi terkait dengan pelamar CPNS dan P3K 2024 yang mundur tetapi tidak dikenakan sanksi ya. Tetapi ada tapinya, kita coba bacakan ya. Diberitakan oleh jpnn.com, judulnya Kepala BKN, pelamar CPNS dan P3K 2024 yang mundur tidak disanksi, cermati ketentuannya. Kepala BKN, Profesor Zudan Arif Fakrullah menyampaikan, pelamar CPNS dan P3K 2024 yang dinyatakan lulus optimalisasi tetapi kemudian mundur tidak dikenakan sanksi. Saat ini, optimalisasi masih berlangsung untuk CPNS, sedangkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K menunggu tahapan seleksi selesai. Pelamar CPNS dan P3K yang mengundurkan diri karena optimalisasi tidak diberikan sanksi, kata Prof. Zudan kepada CPNN Rabu 7 Mei 2025. Ketentuan ini, lanjut Prof. Zudan, berbeda bagi mereka yang mengundurkan diri bukan karena optimalisasi. Peserta akan dikenakan sanksi tidak boleh ikut seleksi CASN, baik CPNS atau P3K 1 kali periode ke depan. Kepala Badan Kepegawaian Negara mencontohkan 1967 CPNS 2024 yang mengundurkan diri karena tidak cocok dengan lokasi penempatannya masih diberikan kesempatan ikut seleksi tahun depan. Hal itu dikarenakan kelulusan mereka hasil optimalisasi. Prof. Zudan menegaskan surat BKN nomor 1272 garis miring bla 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 tentang penjelasan tambahan tentang sanksi bagi pelamar ASN yang mengundurkan diri masih berlaku. Itu artinya bagi pelamar yang dinyatakan lulus tahap akhir seleksi di lokasi berbeda dengan lokasi yang dilamar sebagai hasil optimalisasi kebutuhan atau formasi, kemudian mengundurkan diri sebelum ditetapkan nomor induk pegawai atau NIP, tidak dikenakan sanksi. Sementara, jika pelamar yang dioptimalisasi ke lokasi berbeda mengundurkan diri setelah ditetapkan nomor induk pegawai atau NIP, pelamar tetap dikenai sanksi sesuai Permenpan RB nomor 6 tahun 2024, Pasal 58 ayat 2 tentang sanksi bagi ASN tahun anggaran 2024 yang mengundurkan diri.
Adapun tata cara pengunduran diri bagi pelamar yang dinyatakan lulus seleksi CPNS dan P3K 2024 meliputi 1. Bagi pelamar yang dinyatakan lulus kemudian mengundurkan diri saat pemberkasan atau pengisian daftar riwayat hidup, wajib melakukan konfirmasi dengan klik pilihan mengundurkan diri pada aplikasi atau fitur pengisian DRH SSCASN. PPK instansi melalui pejabat pengelola kepegawaian wajib melakukan approval pengunduran diri tersebut. 2. Bagi pelamar yang dinyatakan lulus dan telah mendapatkan nomor induk pegawai kemudian mengundurkan diri, wajib menyampaikan surat pengunduran diri kepada PPK instansi. PPK instansi melalui pejabat pengelola kepegawaian menyampaikan surat pengunduran diri tersebut kepada Kepala PKN. Sebaliknya, jika proses pengunduran diri tidak dilakukan sesuai prosedur yang ditetapkan tersebut, maka pelamar tidak dianggap berstatus lulus dengan konsekuensi tidak dapat melakukan pendaftaran seleksi pengadaan ASN periode tahun anggaran selanjutnya. Pemerintah melalui Panselnas telah menetapkan ketentuan mengenai sanksi bagi pelamar seleksi CASN 2024 yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan atau sudah mendapatkan NIP CPNS atau NIP P3K kemudian mengundurkan diri. Sanksi ini telah ditetapkan sejak sebelum seleksi CASN dimulai lewat Permenpan RB nomor 6 tahun 2024 di mana pengunduran diri setelah dinyatakan lulus di tahap akhir dan atau sudah ditetapkan NIP CPNS atau NIP P3K-nya dikenai sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 2 tahun anggaran pengadaan ASN berikutnya. Ya, jadi itulah ya berita atau informasi terkait dengan CPNS atau P3K yang mengundurkan diri karena hasil optimalisasi dengan syarat sebelum ditetapkan nomor induk pegawai, mereka tidak dikenai sanksi, tidak boleh mendaftar pada seleksi CASN tahun berikutnya gitu ya. Jadi tetap aman tahun berikutnya jika ada pembukaan seleksi CASN, teman-teman tetap diperbolehkan mendaftar. Tetapi jika teman-teman tidak melakukan pengunduran diri sesuai dengan prosedur yang ada atau yang seharusnya, teman-teman tetap dikenai sanksi gitu ya. Karena tentunya tahunnya teman-teman menganggap bahwa optimalisasi tersebut diterima oleh teman-teman, tetapi teman-teman tidak hadir atau tidak mengikuti prosedur yang ada, maka teman-teman tetap akan dikenai sanksi, tidak boleh mendaftar untuk seleksi CASN 2 tahun anggaran berikutnya. Jadi mungkin itu ya informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.